Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik adik-adik, saat ini bertemu lagi dengan saya Dr. Firla Rahmina Irfan yang akan membawakan mengenai sistem pelayanan kesehatan dan alur rujukan yang sebetulnya merupakan rangkaian yang kita sama-sama telah bahas kemarin tentang sistem kesehatan nasional. Ini disampaikan pada perkuliahan Public Health and Research Program 3 di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan pada tahun ajaran 2024-2025 di adik-adik semester 3 tahun 2. Baik, kita mulai. Apa yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dan pada perkuliahan ini? Pada akhir mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu memahami sistem pelayanan kesehatan dan tentu saja mengenai alur rujukan. Kita mulai dengan sistem pelayanan kesehatan. Sebelum kepada sistem pelayanan kesehatan, alangkah baiknya mungkin kita reminder dulu tentang kemarin pada yang dibahas pada sistem kesehatan nasional tentang upaya kesehatan, ya. Salah satu subsistem yang ada di sistem kesehatan nasional adalah tentang upaya kesehatan. Namun, upaya kesehatan ini untuk apa sih sebetulnya? Adalah untuk mencapai kesehatan ya. Nah, maka kita sama-sama mempelajari atau mereview kembali apa definisi tentang kesehatan. Kesehatan itu adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi, seperti kita tahu bahwa suatu sistem kesehatan nasional atau suatu negara pasti menginginkan semua masyarakatnya, semua warga negaranya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sehingga kita perlu tahu apa definisi dari kesehatan tersebut. Kesehatan ini bisa diupayakan melalui upaya kesehatan. Upaya kesehatan ini merupakan kegiatan terpadu yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tujuannya untuk apa? Untuk memulihkan kesehatan masyarakat, serta diselenggarakannya ini secara menyeluruh dan berkesinambungan di berbagai fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan layanan kesehatannya. Tadi tempatnya di fasilitas kesehatan, maka nanti kita akan belajar tentang fasilitas kesehatan itu apa, kemudian kebutuhan dan tingkatan layanan kesehatannya disesuaikan. Nah, tingkatan ini nanti kita mungkin akan mempelajari dan berhubungan dengan alur rujukan. Adik-adik mungkin ini juga sudah kita ulang ya, dan bisa adik-adik baca pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Upaya kesehatan ini telah diatur dalam undang-undang. Sampai saat ini belum ada perubahan tentang upaya kesehatan ini, dan ada beberapa pasal yang mungkin bisa menjadi highlight berkaitan dengan upaya kesehatan, yaitu pada pasal 48 bahwa diselenggarakan upaya kesehatan ini tujuannya untuk apa? Untuk memelihara derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sesuai dengan tujuan kemarinnya pembangunan nasional pada sistem kesehatan nasional. Kemudian pada pasal 49, upaya kesehatan ini dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sesuai dengan definisi upaya kesehatan tadi. Upaya promotif itu contohnya apa? Kita memberikan informasi, edukasi, dan pembinaan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan atau untuk mempromosikan kesehatan. Misalnya, kita mengedukasi orang untuk tidak merokok. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya tidak merokok dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya rokok. Nah, itu merupakan upaya promotif. Belum tentu kan semua orang itu yang merokok langsung sakit gitu ya, tetapi itu untuk jangka panjangnya akan menjadi suatu hal yang menjadi masalah kesehatan gitu. Sehingga kita perlu upaya promotif. Dan upaya promotif ini bisa dilakukan pada orang-orang pada seluruh masyarakat gitu. Jadi tidak hanya orang yang sudah sakit, misalnya sakit hipertensi, tidak hanya orang yang sudah sakit hipertensi, justru sebaiknya upaya promotif ini diberikan pada, masyarakat yang memang, belum ada masalah kesehatan, gitu. Atau kalau yang sudah ada bisa nggak? Bisa, kita memberikan edukasi. Tujuannya untuk apa? Untuk tadi, meningkatkan pengetahuan tentang masalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah upaya preventif. Upaya preventif ini pencegahan terhadap penyakit atau masalah kesehatan. Contohnya, imunisasi, screening berkala. Upaya preventif ini contohnya gini, eee, pada anak-anak kita ada program,
imunisasi ya, salah satunya adalah campak. Tujuannya apa? Untuk mencegah penyakit campak. Nah, itu adalah preventif, jadi pencegahan. Kemudian screening berkala. Pada anak-anak sekarang kan banyak ya stunting atau bahkan obesitas, mungkin adik-adik juga sudah belajar karena sekarang sedang sistem EMS, maka dilakukan sebetulnya screening berkala untuk tinggi badan, berat badan, BMI. Nah, dari kapan? Dari pada saat dia balita, bahkan pada sampai usia sekolah, kemudian pada remaja dan sampai lansia. Kenapa tujuannya? Sebetulnya preventifnya adalah untuk mencegah masalah kesehatan yang akan timbul nantinya, seperti itu. Kemudian upaya kuratif, pengobatan yang bertujuan menyembuhkan penyakit atau mengatasi masalah kesehatan. Misalnya, seseorang dengan diabetes mellitus atau dengan hipertensi, tentu saja diberikan obat antihipertensi atau antidiabetes sebagai pengobatannya. Kemudian upaya rehabilitatif. Upaya rehabilitatif ini pemulihan kesehatan agar dapat kembali berfungsi secara optimal. Artinya, upaya rehabilitatif ini dicontohkan pada pasien dengan penyakit stroke. Pada penyakit stroke mungkin adik-adik tahu bahwa kesulitan untuk berjalan, kesulitan untuk bergerak gitu ya. Nah, maka sebetulnya dilakukan upaya rehabilitatif, harusnya dipulihkan. Jadi dilatih untuk anggota geraknya supaya bisa berjalan kembali atau berfungsi kembali. Untuk fungsinya apa? Untuk berjalan gitu, secara optimal. Nah, upaya rehabilitatif ini tentu saja mungkin adik-adik dilakukannya di mana ya? Apakah hanya di rumah sakit saja? Tidak, tapi upaya rehabilitatif ini bisa dilakukan dari tingkat masyarakat atau keluarga gitu. Jadi misalnya orang dengan pasien stroke, rehabilitasinya pasti harus di rumah sakit, tidak, tapi bisa dilakukan di rumah ya, atau oleh keluarganya. Jadi upaya-upaya kesehatan ini dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Jadi, itulah tujuan yang pada akhirnya, diselenggarakan upaya kesehatan. Nah, upaya kesehatan ini dilaksanakannya di mana tempatnya? Di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan tadi upaya pelayanan kesehatan. Apa? Promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Yang dilakukannya oleh siapa? Oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Jadi dari level tertinggi yang ada di suatu negara sampai ke masyarakatnya sendiri. Pelayanan kesehatan ini dibagi menjadi dua. Seperti kita tahu kemarin bahwa pada subsistem sistem kesehatan nasional, salah satunya adalah upaya pelayanan kesehatan, itu terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perseorangan, saya ulang kembali bahwa ada primer, sekunder, dan tersier. Primer sebagai kontak pertama di awal pelayanan yang ada di sekeliling kita, yang ada dekat rumah dengan rumah kita, ya, dokter praktik mandiri, puskesmas, klinik, gitu ya. Kemudian sekunder, pelayanan kesehatan spesialistik, rujukan dari primer, gitu ya. Contohnya ada di klinik utama, kemudian rumah sakit tipe D, kemudian rumah sakit tipe C. Sedangkan tersier, rujukan subspesialis, jadi sudah lebih spesifik lagi dari pelayanan kesehatan di bawahnya, artinya baik dari sekunder maupun dari primer. Contohnya rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A, rumah sakit khusus itu misalnya nanti kita bahas contohnya rumah sakit khusus ibu dan anak gitu ya, yang adik-adik sering lihat. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat juga sama, dibagi menjadi tingkatannya primer, sekunder, tersier, atau kalau kemarin pada pembahasan sistem kesehatan nasional, saya membagi menjadi tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Untuk yang primer, pelayanan dalam peningkatan kesehatan dan pencegahan tanpa mengabaikan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa dia peningkatan kesehatan dengan cara meningkatkan pengetahuannya, gitu ya, meningkatkan kesadarannya, pencegahannya ini, dan juga pencegahan yang tanpa mengabaikan keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi misalnya dalam suatu uh, wilayah kerja, misalnya puskesmas gitu ya, melakukan pelayanan promotif gitu ya, peningkatan kesehatan, baik itu secara upaya promotif dan preventif, itu ya tidak hanya orang yang sudah dengan masalah kesehatan saja, tapi yang belum dengan masalah kesehatan juga perlu kita lakukan pelayanan peningkatan kesehatan ini atau upaya promotif dan preventif. Siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Dinkes kabupaten atau kota. Operasionalnya diselenggarakan oleh siapa? Oleh puskesmas. Kemudian untuk yang sekunder, pelayanan yang menerima rujukan dan memberikan fasilitas dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan. Siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Dinkes provinsi, pelaksana Dinkes provinsi, dan unit kerja terkait, misalnya laboratorium kesehatan daerah gitu ya, untuk yang
primer, nanti tidak ada fasilitasnya nih, dirujuklah ke yang sekunder, gitu. Berarti laboratorium kesehatan provinsi misalnya gitu. Kemudian untuk yang tersier, pelayanan, menerima rujukan, dan memberikan fasilitas dalam bentuk sarana, teknologi, SDM kesehatan, dan operasional tentu saja yang lebih tinggi dari tingkatan bawahnya. Siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Itu adalah Dinkes Provinsi dan Kementerian Kesehatan, didukung tentu saja lintas sektor. Jadi banyak juga lintas sektor yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan, tidak hanya Dinas Kesehatan yang bekerja sendiri gitu ya, kayak farmasi, itu kan kita lintas sektor, kemudian laboratorium, kita juga lintas sektor dan dikembangkan secara nasional. Karena ini sudah yang lebih tinggi untuk dalam bentuk sarananya, baik itu teknologi, SDM, dan operasional yang lebih tinggi. Jenis pelayanan kesehatan tentu saja banyak. Mungkin saya juga sudah membahas sedikit, tapi saya review kembali. Contohnya adalah tempat praktik mandiri tenaga kesehatan atau dokter praktik mandiri. Mungkin adik-adik pernah lihat pelangnya ya, tidak hanya dokter, bidan juga bisa. Kemudian pusat kesehatan masyarakat atau yang disebut puskesmas, kemudian klinik, kemudian rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optik, kemudian fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum jika ada masalah-masalah hukum, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, yaitu herbal medicine, kemudian kontemporer, itu juga sama, masuk ke pelayanan kesehatan tradisional. Karena ini pelayanan kesehatan itu adalah kembali adalah suatu sistem, pasti ada inputnya, ada prosesnya, dan ada output. Seperti kemarin sistem kesehatan nasional. Inputnya siapa? Itu banyak hal sih sebenarnya, ini hanya contoh kecil ya. Contohnya adalah dokternya, perawatnya, atau obat-obatannya. Itu sebagai inputnya. Prosesnya, ya kegiatan pelayanannya. Terjadi proses kegiatan pelayanannya karena ada dokter, ada perawat, dan ada obat-obatan. Dan juga ada pasien. Prosesnya kegiatan pelayanannya, dan outputnya adalah pemulihan kesehatannya. Tujuannya kembali ke tujuan pembangunan nasional bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saya ingatkan kembali bahwa suatu sistem selalu dengan input, proses, dan output. Dan jangan lupa, pada setiap input, proses, dan output, ini pasti selalu terjadi feedback. Feedback itu berarti apa yang menjadi kekurangan pada input, kekurangan pada proses, kekurangan pada output, itu dievaluasi terus-menerus, sehingga nanti menghasilkan output yang lebih baik dan outcome yang lebih baik. Prinsip pelayanan kesehatan itu harus satu, berkesinambungan dan paripurna. Artinya, upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, hingga pemulihan tadi ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta rujukan antar tingkatan sebagai upaya yang berkesinambungan. Ya, tingkatan upaya ini nanti berdasarkan di alur rujukan kita bahas berdasarkan kebutuhannya. Kemudian, yang kedua adalah bermutu dan aman. Sesuai kebutuhan bagi penerima, pemberi upaya dan masyarakat, serta mampu menghadapi tantangan global dan regional. Apa yang menjadi masalah di regional, di daerahnya itu pasti berbeda-beda. Ya, harus sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di daerah pedesaan, banyaknya apa masalahnya? Penyakit tidak menular. Berarti artinya harus memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu yang mengenai penyakit tidak menular atau suatu wabah gitu ya. Di daerah Papua, dia banyaknya malaria tuh. Berarti pelayanan kesehatannya harus bisa bermutu dan aman untuk kasus-kasus yang bisa menjadi tantangan di regionalnya gitu ya. Atau kemarin pada saat COVID. Pada saat COVID itu menjadi suatu tantangan global sehingga terus dikembangkan upaya-upaya untuk pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman untuk penata laksanaan COVID ini, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian adil dan merata, memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Republik Indonesia dan luar negeri dalam kondisi tertentu. Jadi tidak membeda-bedakan, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian non-diskriminatif, sesuai dengan kebutuhan medis. Berarti tidak berdasarkan dengan status sosial ekonomi, suku atau ras, budaya dan agama, gender, dan harus terjangkau oleh semua pihak. Jadi kebutuhannya apa? Misalnya penyakit tertentu, hipertensi atau diabetes mellitus, itu harusnya ditangani oleh siapa? Oleh PPK 1, misalnya PPK 1 puskesmas atau klinik. Ternyata tidak mampu karena sudah ada komplikasi, sehingga perlu ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Nah, itu mau dia dari manapun kondisinya, ya harus sesuai dengan kebutuhan medis, harus ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam, gitu, kalau dengan komplikasi medis. Maka tadi, sesuai dengan kebutuhan medis, tidak berdasarkan dari statusnya, gitu ya. Kemudian teknologinya tepat guna, berasas kebutuhan, tidak bertentangan dengan etika, moral, dan nilai agama. Tentu saja, profesi kita adalah profesi yang mulia.
Kenapa? Karena pada saat adik-adik sudah menjadi seorang dokter, itu ada sumpah yang harus adik-adik lewati sebagai seorang dokter. Karena kita ini akan berhadapan dengan manusia, akan berhadapan dengan nyawa. Sehingga perilaku profesional itu perlu ditekankan di sini. Jadi kita harus beretika, bermoral, dan mempunyai nilai-nilai agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Jadi melibatkan semua pihak yang kompeten. Jangan sampai adik-adik ketika menjadi dokter, ketika adik-adik menangani sebuah kasus dan itu bukan menjadi kompetensi dokter umum, adik-adik tetap lakukan. Ya, jadi kita harus bekerja dalam tim. Adik-adik harus tahu, oh ini sudah ada komplikasi misalnya, perlu dikonsulkan ke dokter spesialis. Ya berarti artinya ini harus melibatkan semua pihak yang kompeten. Yang kompeten itu adalah dokter spesialis, gitu. Jadi jangan sampai adik-adik tidak mengetahui kompetensi adik-adik. Di mana adik-adik bisa mengetahui kompetensi adik-adik sebagai dokter umum, itu bisa dilihat di SKDI ya. Coba dibaca-baca dari sekarang, jadi adik-adik tahu apa yang menjadi kompetensi yang harus dipenuhi sebagai seorang dokter. Nah, pelayanan kesehatan tadi ada sebuah sistemnya, ada tingkatannya. Salah satu tingkatan yang pertama yang paling bawah adalah pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer dikatakan di International Conference of Primary Healthcare di Alma-Ata pada tahun yang memang sudah silam, tapi ini tetap menjadi pegangan sebagai primary care bahwa dia merupakan level pertama atau tingkatan pertama kontak atau hubungan kita dengan seorang individu, keluarga, dan komunitas dalam suatu sistem kesehatan nasional. Jadi, pelayanan kesehatan primer. Seperti adik-adik tahu ya, pada suatu daerah itu pasti ada puskesmas. Ya, nanti kita belajar bahwa puskesmas itu dia ada di menangani perwilayah kerja. Nah, jadi dekat dengan adik-adik pasti ada puskesmas, kemudian ada klinik, ada dokter praktik mandiri. Nah, itu sebagai kesehatan primer. Karena mereka lah yang ada dekat dengan kita, ya. Sedangkan rumah sakit mungkin perlu jarak, tidak hanya di wilayah, jadi tidak per wilayah kerja, gitu ya, per satu kecamatan enggak, gitu kalau rumah sakit. Tapi seperti puskesmas, gitu ya, kemudian klinik dan juga dokter praktik mandiri itu diatur oleh perundang-undangan tentang bagaimana dia mendapatkan izin untuk membuka klinik, terutama ya untuk yang swasta. Kalau puskesmas pasti sudah diatur oleh pemerintah, itu per kecamatan. Kemudian uh, primary healthcare ini membawa pelayanan kesehatan sedekat mungkin, as possible. Jadi sedekat mungkin ya, as close as possible, sedekat mungkin di mana seseorang itu hidup dan bekerja dan berkaitan dengan elemen pertama dalam proses pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Jadi elemen pertama, kontak pertama, jadi sebagai gatekeeper-nya nih. Jadi gatekeeper itu adalah yang menjadi bukan perpanjangan tangan, tapi gatekeeper tuh yang menangkap gitu ya masalah-masalah kesehatan yang berada di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan primer ini tentu saja kenapa sih harus apa menjadi dasarnya bahwa ilmu pengetahuan itu luas, tetapi kita harus bisa melakukan atau melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah metode dan teknologi yang praktis sehingga dapat diterima, dapat terjangkau dan swadaya dan swakelola. Artinya di sini ada pemberdayaannya, kemudian ada asas gotong royongnya, ada asas sosialnya, sehingga muncullah pelayanan kesehatan primer ini sebagai dasar bahwa ilmu pengetahuan itu bisa dijangkau sedekat mungkin, dapat diterima, kemudian bisa swadaya dan swakelola, artinya ya tadi gotong royong gitu ya di pelayanan kesehatan primer ini. Nah, salah satu contohnya tadi yang saya sampaikan bahwa puskesmas itu adalah salah satu contoh di pelayanan kesehatan primer. Puskesmas ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Kembali, ada upaya kesehatan masyarakat dan ada upaya kesehatan perseorangan. Tingkat pertama, primer, atau tingkat pertama, first level tadi ya, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Jadi sebetulnya tujuan puskesmas ini, uh, harapannya dulu dibentuk sebuah puskesmas ini dapat tidak tidak
tidak menjadi masalah kesehatan itu menjadi makin banyak gitu ya melalui upaya promotif dan preventif tadi di wilayah kerjanya. Jadi ada wilayah kerja. Nah, eee, kalau berdasarkan Permenkes RI nomor 43 tahun 2019, adik-adik juga sudah baca dan sudah saya tugaskan. Jadi ini saya akan sekilas-sekilas saja. Pada pasal 5 bahwa upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, kemudian upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di pasal 5 juga, dan bisa juga sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan atau internship dan atau jejaring dari rumah sakit pendidikan, ya. Jadi adik-adik juga nanti pada saat menjadi seorang dokter muda atau setelah sarjana kedokteran, adik-adik akan melewati puskesmas, ya. Dan di puskesmas ini sebetulnya banyak kasus-kasus yang bisa adik-adik pelajari dan implementasikan ilmu adik-adik yang sudah dipelajari sesuai dengan kompetensinya sebagai dokter umum. Jadi buka SKDI dan juga buka juga kan kalau puskesmas sudah saya tugaskan, jadi nanti kita bisa implementasikan. Ke depan kita akan ada kunjungan juga ya, ke puskesmas, ke klinik, dan ke rumah sakit. Maka adik-adik sebetulnya perlu paham dulu apa yang menjadi perbedaan puskesmas, klinik, kemudian dari rumah sakit. Sehingga nanti pada saat adik-adik melakukan kunjungan, itu tidak bingung apa yang akan adik-adik tanyakan gitu ya sebagai seorang uh, mahasiswa kedokteran dan diimplementasikan dengan sistem kesehatan nasional dan sistem pelayanan kesehatan yang kita pelajari ini. Puskesmas ini punya tujuan, ya tujuannya kembali pembangunan kesehatan ya, sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang sudah kita pelajari. Sehingga harapannya itu dapat menyelenggarakan perilaku sehat dari masyarakatnya, pelayanan kesehatan yang bermutu, lingkungan yang sehat, dan mencapai derajat kesehatan yang optimal. Sehingga uh, kalau penyelenggaraan keempat poin ini bisa dilaksanakan di puskesmas, tentu saja akan menghasilkan sebuah kecamatan yang sehat. Tadi wilayah kerja, satu kecamatan, satu puskesmas. Jadi kecamatannya sehat karena ada wilayah kerjanya kecamatan. Sehingga nanti karena dia di bawah tanggung jawab kabupaten atau kota, akan menyumbang juga kondisi kabupaten atau kota yang sehat. Ini ada di Permenkes RI juga ya, sama. Nah, prinsip penyelenggaraan puskesmas tentu saja harus meliputi paradigma dari sehat. Kemudian pertanggungjawaban wilayah, karena tadi ada wilayah kerja, jadi dia harus bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya, terhadap kecamatan yang dia pegang. Kemudian kemandirian kesehatan, artinya pemberdayaan masyarakat sebetulnya harusnya bisa dilaksanakan secara optimal, walaupun sekarang masih ada tantangan dan kendala, dan sedang ditransformasikan melalui pelayanan kesehatan primer tadi ya, ada integrasi, dan kemudian ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh wilayah kerjanya dapat diakses dengan mudah. Kemudian teknologi tepat guna, apa yang ada di puskesmas itu dapat digunakan oleh masyarakat, tadi sesuai prinsipnya, adil dan merata, non-diskriminatif. Kemudian keterpaduan dan berkesinambungan. Jadi keterpaduan, terpadu programnya apa, sesuai dengan kondisi wilayah kerjanya, dan masalah-masalah yang ada di wilayah kerjanya. Berkesinambungan artinya terus ditindaklanjuti, dan juga kalau berkesinambungan secara ke fasilitas kesehatan berkelanjutan lainnya adalah ke rumah sakit, dan yang menjadi penanggung jawab dalam puskesmas tadi adalah dinas kesehatan ya dari kota suatu wilayah. Kategori puskesmas dibagi menjadi berdasarkan wilayah kerja dan kemampuan pelayanan. Wilayah kerja ada wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Kenapa sih dibagi menjadi wilayah kerja? Karena tadi permasalahan dalam suatu wilayah kerja atau wilayah baik itu kita bagi kota, desa, daerah terpencil dan sangat terpencil itu akan berbeda-beda. Sehingga dikategorisasikan dan keterbatasan-keterbatasan mengenai akses, teknologi, sumber daya manusia itu juga akan diatur berdasarkan wilayah kerjanya. Ya, jadi ada standar minimalnya. Misalnya kalau di perkotaan SDM-nya harus segini. Kalau di pedesaan minimal segini, harus ada apa aja. Misalnya dokternya berapa, bidannya berapa gitu. Kemudian kawasan terpencil itu seperti apa tergantung dari letak geografis ya kalau kita lihat dari wilayah kerja ini. Kemudian kemampuan pelayanan. Kemampuan pelayanan tentu saja
kita kaitannya kan ada rawat inap dan tidak rawat inap, jadi non rawat inap. Jadi tergantung dari kemampuan pelayanannya di suatu wilayah kerjanya, gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi ya, kalau tugas dari puskesmas adalah melakukan UKM, upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat ini ada yang inti atau esensial. Ini mah harus dilakukan oleh seluruh puskesmas, yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan keperawatan kesehatan masyarakat untuk memenuhi tadi upaya promotif preventif. Kemudian untuk UKM pengembangan, di dalam suatu puskesmas, itu pasti berbeda-beda pengembangannya. Karena kenapa? Sifatnya itu inovatif dan atau ekstensifikasi atau intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatannya atau berdasarkan kekhususan wilayah kerjanya dan potensi sumber daya yang tersedia. Contoh UKM pengembangannya, misalnya dalam suatu puskesmas tuh beda-beda. Ada yang punya kesehatan jiwa, ada yang punya kesehatan gigi masyarakat, ada yang punya kesehatan tradisional komplementer, ada yang kesehatan olahraga, kesehatan indera, kesehatan lansia, kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya. Tergantung apa tadi, prioritas masalah di wilayah kerjanya puskesmas atau kekhususan wilayah kerjanya, dan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah kerjanya itu. Misalnya ada untuk kesehatan jiwa, sebuah puskesmas punya psikolog gitu ya, yang akan membantu dalam pelayanan kesehatan jiwa gitu. Kemudian punya fisioterapis, berarti rehabilitasi gitu ya. Kemudian untuk geriatri berarti kesehatan lansia. Jadi karena sifatnya inovatif, upaya UKM pengembangan ini berbeda-beda di wilayah kerja puskesmas, tidak sama. Tapi untuk yang esensial harus dipenuhi ya, dalam sebuah puskesmas harus memenuhi UKM esensial ini. Tadi upaya kesehatan masyarakat, sekarang upaya kesehatan perseorangan harus sesuai standar. Standarnya apa aja? Ada rawat jalan, kunjungan sehat, kunjungan sakit harus didata tuh, pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan normal, home care. Nah, kalau rawat inap tadi berdasarkan kebutuhan, karena ada yang berdasarkan kemampuan dari puskesmasnya, ada yang rawat inap, ada yang non rawat inap. Nah, ini kan adik-adik sudah baca ya, jadi saya cuma sekilas-kilas. Nah, sedangkan untuk klinik, kalau kita highlight tadi lihat, kalau di puskesmas, upaya pelayanan kesehatannya perorangan dan masyarakat. Kalau klinik, pelayanan kesehatan perorangan. Jadi sebetulnya tidak dengan UKM-nya gitu ya, jadi upaya kesehatan masyarakat. Tapi saat ini sebetulnya sedang berkembang bahwa klinik juga punya tugas yang sama dengan puskesmas, walaupun tidak dibebankan seberat dengan puskesmas ya. Tapi tujuannya adalah sebetulnya pelayanan kesehatan perorangan gitu ya. Menyediakannya apa? Pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Karena kan klinik ini nanti akan terbagi ya. Ada yang utama, ada yang pratama. Klinik ini dapat dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat. Jadi banyak kan mungkin adik-adik di sini ada yang orang tuanya, kakaknya, atau saudaranya berbisnis untuk membuka sebuah klinik. Klinik misalnya klinik kalau dokter umum itu pelayanan dasar kan ya, diberikannya misalnya klinik bisa klinik pertama, kalau untuk dokter spesialis biasanya klinik utama. Tuh. Klinik masyarakat untuk rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha, sedangkan rawat inap didirikan oleh badan hukum. Jadi perbedaan nanti dalam mendirikan suatu klinik tergantung apakah hanya rawat jalan aja atau rawat inap. Nanti harus punya badan usaha kalau untuk rawat jalan, kalau rawat inap didirikannya oleh badan hukum. Pemerintah, kabupaten atau kota sebetulnya mengatur persebaran klinik masyarakat. Jadi ketika adik-adik ingin membuka sebuah klinik, itu harus punya strategi wilayahnya, ya. Harus memperhatikan rasio jumlah penduduk dan persyaratan kesehatan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Silahkan dibaca bagaimana syarat-syaratnya, barangkali adik-adik nanti ada yang menjadi mempunyai klinik, ya. Nah, tadi klinik dibagi menjadi klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. Misalnya, klinik umum, klinik pratama umum ya, berarti dokter umum. Misalnya,
kliniknya klinik gigi, berarti klinik, Pratama Gigi. Tapi sekarang ada juga klinik Pratama yang sudah ada ya, di zaman BPJS ini, dia klinik Pratama, tapi ada dokter umum dan dokter giginya. Atau misalnya ada juga nih klinik yang lain adalah klinik utama. Klinik utama menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan subspesialistik dan spesialistik, sorry, dan spesialistik. Jadi ada dokter umumnya, tapi ada juga dokter spesialisnya. Itu merupakan klinik utama. Banyak di sini adik-adik klinik utama ya di Bandung juga banyak. Klinik ini harus dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu, terutama berdasarkan cabang atau disiplin ilmu atau sistem organ. Jadi boleh misalnya kalau sekarang banyak yang akupuntur misalnya, klinik akupuntur itu kan berarti dia ada kekhususan ya satu bidang, yaitu akupuntur gitu. Walaupun di dalamnya misalnya ada dokter umumnya, ada dokter spesialis akupunturnya, itu boleh. Atau misalnya klinik lansia gitu ya, klinik lansia itu ada misalnya klinik utama lansia, bisa dari dokter umumnya, dokter spesialis penyakit dalam yang bergerak di bidang geriatri, itu juga bisa ya, dia membuka klinik utama. Selanjutnya, klinik ini menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, sama, lagi-lagi upayanya harus promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, jadi harus mencakup 4 ini. Bentuk pelayanannya bisa macam-macam, ada rawat jalan, rawat inap, pelayanan 1 hari atau one day care, dan atau home care, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau klinik rawat inap dapat memberikan pelayanan paling lama 5 hari. Jadi kalau lebih, itu harus segera dirujuk ke rumah sakit. Ya, upaya peningkatan mutunya lewat apa? Karena kan klinik harus dilihat juga ya, mutu pelayanannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Maka dilakukan akreditasi yang berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Sekarang klinik-klinik dan juga puskesmas itu harus ada akreditasi. Ya, kalau tidak akreditasi itu bisa dicabut izinnya. Karena artinya dia tidak bisa melakukan mutu. Kalau mutu kita kaitkan dengan keselamatan pasien. Kemudian pembinaan dan pengawasan itu dilakukan oleh menteri, gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, bupati atau wali kota, dan kepala dinas kesehatan. Untuk apa? Untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat dari segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat. Jadi, walaupun klinik dibuka, itu tetap ada pembinaan dan pengawasan. Dan klinik ini sebetulnya sebagai uh, jaringan dari jejaring juga dari puskesmas. Jadi, puskesmas ini juga melakukan pembinaan juga terhadap klinik atau karena itu suatu wilayah kerja, misalnya di wilayah kerja ada sebuah klinik, nah itu juga biasanya dirangkul, diajak kerjasama oleh puskesmas dalam program-program yang ada. Nah, sekarang ke yang sekunder ya. Tadi yang primer, sekarang yang sekunder dan tersier sebetulnya. Karena rumah sakit ini kan nanti dibagi-bagi lagi kategorisasinya. Kita akan mempelajari rumah sakit. Dia merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Paripurna itu berarti artinya menyeluruh gitu ya, paripurna semuanya ada yang menyediakan pelayanannya, ada rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Diselenggarakan rumah sakit ini berasaskan dari Pancasila, ya. Didasarkan pada apa? Ada nilai kemanusiaan, kemudian etika profesionalitas, manfaatnya, keadilannya, persamaan hak, anti diskriminatif, kemudian pemerataan, perlindungan, dan juga perlindungan ini meliputi keselamatan pasien dan fungsi sosial. Kembali lagi-lagi sebuah institusi fasilitas pelayanan kesehatan pasti memiliki penyelenggaraan yang diatur perundang-undangan. Didasarkan pada apa? Kalau kita lihat sama ya, hampir sama semuanya, tidak diskriminatif, pemerataan, manfaatnya, kemudian perlindungan untuk keselamatan pasien, dan lain sebagainya. Untuk rumah sakit sendiri, penyelenggaraannya atau fungsi atau tugas dari rumah sakit itu adalah penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemeliharaan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna di tingkat 2 dan 3. Tadi tingkat pertamanya yang primer, ini tingkat sekunder dan tersiernya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Perlu diketahui adik-adik bahwa kita sebagai dokter itu akan selalu melaksanakan pelatihan ya atau pendidikan berkelanjutan gitu ya. Jadi adik-adik itu harus diupdate karena perkembangan penyakit, kemudian perkembangan
teknologi dan lain sebagainya itu akan terus berjalan ya, sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak hanya di rumah sakit saja ya, tapi di layanan kesehatan primer juga sama itu dilakukan. Kemudian penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi kesehatan. Ini juga diselenggarakan sebagai tugas atau fungsi dari rumah sakit. Rumah sakit ini terbagi menjadi dua, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau umum berarti pada umumnya semua bidang dan jenis penyakit bisa masuk. Tapi kalau khusus biasanya satu jenis penyakit tertentu, bisa berdasarkan disiplin ilmu. Tadi bisa rumah sakit jantung dan pembuluh darah misalnya, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit otak. Kalau golongan umur bisa rumah sakit lansia gitu ya. Eh, Kemudian organ bisa juga tadi ya jantung dan pembuluh darah dan jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Contohnya, pada rumah sakit khusus ini ada rumah sakit ibu dan anak, kalau mata di sini misalnya contohnya Cicendo gitu ya, gigi dan mulut itu ada di Jalan Riau sebelah Limijati, kemudian ginjal Habibie yang ada di Tubagus Ismail, kemudian jiwa, infeksi, THT, kemudian paru, ketergantungan obat, bedah, otak, ortopedi, kanker, jantung dan pembuluh darah, dan lainnya sesuai dengan hasil kajian dan rekomendasi Asosiasi Perumasakitan dan organisasi profesi terkait. Tentu saja kekhususan ini juga pasti semuanya diatur di perundang-undangan dan diatur oleh dinas terkait ya. Rumah sakit ini dibagi menjadi kelasnya ya, A, B, C, dan D. Tergantung apa? Kalau kita lihat di sini adalah jumlah dari tempat tidurnya. Jadi kalau kelas A itu biasanya tempat tidurnya lebih dari sama dengan 250 bed. Contohnya di mana kalau di Bandung? Rumah sakit Hasan Sadikin. Kemudian kelas B lebih dari sama dengan 250 bed. Hmm, Mohon maaf, ini maksudnya 200 bed ya. Saya lupa mengganti. Ini harusnya 200 bed, lebih dari sama dengan 200 bed. Kemudian kelas C lebih dari sama dengan 100 bed, dan kelas D lebih dari sama dengan 50 bed. Sedangkan untuk rumah sakit khusus, itu kelas A lebih dari sama dengan 100 bed, kelas B lebih dari sama dengan 75 bed, dan kelas C lebih dari sama dengan 25 bed. Nah, adik-adik bisa coba nanti pelajari contoh-contoh rumah sakit mana yang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Dan rumah sakit khusus contohnya apa. Itu banyak ya, tadi juga sudah saya sebutkan. Tergantung nanti di sini juga ada klasifikasinya berdasarkan kelasnya. Nah, jenis dan klasifikasi rumah sakit yang terbaru sesuai dengan peraturan eh, pemerintah tahun 2024 nomor 28 bahwa berdasarkan pasal 819 ayat 1 dan ayat 2 ini juga berbeda bahwa ayat 1 itu pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, berarti umum ya. Kalau ini khusus dapat memberikan pelayanan unggulan pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan tadi disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, dan kekhususan lainnya. Berarti ini rumah sakit khusus. Kemudian klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan layanannya. Kemampuan layanannya berdasarkan pasal apa? 820. Tadi bisa A, B, C, D gitu ya. Atau itu kan berdasarkan bed, berarti sarana prasarana. Kalau dari jenis pelayanan bisa juga, kemudian dari peralatannya serta sumber daya manusia kesehatannya. Artinya ada rumah sakit yang sudah ada subspesialisnya banyak gitu ya. Spesialisnya ada tuh minimal ada 5 besar misalnya gitu. Apa saja 5 besar misalnya kayak penyakit dalam, bedah, anak, kemudian obgyn gitu ya. Nah itu adik-adik coba nanti pelajari tentang kemampuan pelayanan berdasarkan jenis pelayanan, peralatan, sumber daya manusia kesehatannya. Kalau sarana prasarana tadi udah ya berdasarkan bednya. Nah, ini juga baik itu jenis rumah sakit maupun klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan layanan, itu harus paling sedikit meliputi apa aja di dalam pelayanan kesehatannya, pelayanan mediknya, pelayanan intensif artinya seperti ICU, intensive care unit atau high care unit, kemudian pelayanan bedah, kemudian pelayanan perawatan dan atau kebidanan, kefarmasian tentang obat-obatan, lab, radiologi, ronsen seperti itu ya, pelayanan darah seperti unit transfusi, kemudian pelayanan gizi, pemberian makan gitu ya, pemulasaran jenazah, kemudian pelayanan sterilisasi sentral karena berkaitan dengan pelayanan yang diberikan seperti untuk bedah gitu ya, harus ada sterilisasi, kemudian linen kayak tempat apa namanya
spray pasien, dan lain sebagainya. Jadi harus ada sterilisasi sentral, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana serta alat kesehatan. Seperti kita tahu bahwa sarana dan prasarana alat kesehatan itu harus dikalibrasi jika ada kerusakan dan lain sebagainya. Jadi harus ada uh, ini tercantum dalam rumah sakit ya di pelayanan kesehatan itu. Jadi paling sedikit meliputi 12 poin ini. Saya sadur gambar ini dari diagram yang dibuat oleh Dr. Galih berdasarkan PP yang terbaru. Rumah sakit, selain tadi ada umum, ada khusus, ada rumah sakit pendidikan. Yang nanti mungkin adik-adik pada saat koas akan menginjakkan kaki di rumah sakit pendidikan. Jadi adik-adik harus tahu secara sekilas bahwa rumah sakit pendidikan ini, dia mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis. Dalam hal ini kalau adik-adik sebagai nanti dokter muda, dan tenaga kesehatan lain seperti perawat, bidan, kemudian laboratorium gitu ya, analis, farmasi itu juga sama, bisa di rumah sakit pendidikan, serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi. Multiprofesi tadi ya, tidak hanya dokter, tapi ada tenaga-tenaga kesehatan lain, tenaga medis dan tenaga kesehatan lain. Penyelenggaraan, kenapa harus ada rumah sakit pendidikan? Ada tujuannya tentu ya. Yang pertama, menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian di bidang baik itu kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Karena tadi, perkembangan dari penata laksanaan pasien, kemudian dari kondisi klinis pasien itu akan berbeda-beda, sehingga ya perlu kita lakukan pembaharuan melalui penelitian ya di bidang kedokteran. Kemudian meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tentu saja adik-adik harus sebelum dilakukan menjadi seorang dokter harus melakukan pelatihan untuk kompetensi secara langsung kepada pasien langsung di baik itu tadi di layanan primer di puskesmas atau klinik ataupun di rumah sakit pendidikan. Aspek penting pada pelayanan kesehatan ini bahwa setiap fasilitas kesehatan harus memiliki izin, baik itu izin pendirian dan atau izin operasional sesuai dengan aturan perundang-undangan. Adik-adik bisa baca di Permenkes atau di PP Peraturan Presiden tentang fasilitas kesehatan yang sudah saya bagikan. Nanti mungkin untuk materi ini saya akan bagikan yang rumah sakit supaya adik-adik bisa memiliki peraturan dan bisa skimming atau membaca apa sih kira-kira izin pendiriannya gimana, izin operasionalnya gimana. Kemudian izin ini diberikan setelah memenuhi persyaratan, baik itu lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan sebagainya. Kemudian setiap fasilitas kesehatan harus terregistrasi, artinya terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang menuju ke alur rujukan. Tadi saya sudah membahas mengenai primer, sekunder, dan tersier ya. Kalau apa sih yang disebut tadi sekunder dan tersier? Kalau primer udah jelas ya, contohnya puskesmas, klinik. Kalau sekunder dan tersier itu tingkatannya rumah sakit sebetulnya. Kemarin sudah dibahas sedikit di Sistem Kesehatan Nasional di subsistem upaya kesehatan sebagai yang tingkat 2 dan tingkat 2 adalah rumah sakit berdasarkan tipe, baik itu tipe A, B, C, dan D. Sistem rujukan ini merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik, mohon maaf, ini vertikal maupun horizontal. Artinya kalau vertikal kemana? Bisa ke atas, bisa vertikal ke bawah, kalau horizontal ke sesama. Yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan seluruh fasilitas kesehatan. Ini, kalau horizontal contohnya gimana? Di puskesmas itu kan sebetulnya ada puskesmas pembantu ya, adik-adik mungkin sudah baca di Permenkes yang sudah saya bagikan sebelumnya dan di tugasnya bahwa ada puskesmas pembantu. Nah, puskesmas pembantu ini berarti kan artinya karena dia tugasnya membantu puskesmas pusat di wilayah kerjanya, maka dia boleh merujuk pasien puskesmas pembantu ini ke puskesmas. Nah, itu horizontal. Berarti artinya kan mendatar ya, horizontal. Nah, sedangkan untuk yang vertikal, misalnya dari rumah sakit, dari puskesmas ke rumah sakit, itu berarti ke atas. Nanti dari rumah sakit boleh nggak merujuk balik ke puskesmas? Boleh, kalau sudah masalahnya teratasi. Nanti kita pelajari di bagian berikutnya ya. Nah, ini kita lihat di sini ada gambaran rujukan upaya kesehatan perorangan maupun rujukan upaya kesehatan masyarakat. Jadi, kalau kita lihat, tentu saja level yang paling banyak perorangan dulu atau keluarga, ya. Kalau kita lihat di sini ada tingkatan setelah perorangan atau keluarga, yaitu masyarakat,
kemudian primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk perorangan atau keluarga kita bahas merupakan dari rujukan upaya kesehatan perorangan dulu, itu melalui upaya kesehatan keluarga mandiri. Jadi keluarganya sendiri mengupayakan kesehatannya gitu ya. Kemudian nanti dia kalau mau merujuk yang terdekat dulu nih, misalnya biasanya kalau punya anak bisa datang nih ke posyandu, anaknya sakit misalnya gitu ya. Ternyata di posyandu atau di Polindes, poliklinik desa gitu ya. Nah, ini ternyata tidak sebagai bagian dari masyarakat ini ternyata tidak bisa teratasi. Boleh dirujuk lagi ke atas secara vertikal ya, ke layanan kesehatan primer. Bisa dokter swasta atau dokter praktik mandiri, kemudian puskesmas, balai kesehatan ibu dan anak, bidan atau balai pengobatan. Ini sebagai level primer. Kemudian ketika jadi kompetensinya apa saja yang harus dilakukan di level primer, yaitu tadi adik-adik harus tahu di SKDI ya, apa yang bisa dilakukan. Sebenarnya ada panduan praktik kliniknya. Jadi panduan praktik klinik di layanan primer itu harus seperti apa aja dan kriteria rujukannya pun ada. Misalnya hipertensi yang sudah ada komplikasi ke jantung misalnya ya. Nah, itu bisa nggak dilakukan di layanan primer? Enggak, kita harus rujuk lagi ke layanan kesehatan yang sekunder. Contohnya siapa? Dokter spesialis swasta, rumah sakit umum daerah, klinik spesialis, balai pengobatan khusus, itu di sekunder. Kemudian, kalau misalnya ternyata di sekunder ada komplikasi yang tidak bisa ditangani, kebutuhannya adalah oleh dokter subspesialis yang ada di rumah sakit khusus gitu ya, atau rumah sakit tipe A atau B. Nah, maka itu adalah rujukan ke tersier. Sama seperti upaya kesehatan masyarakat. Untuk perorangan dan keluarga, dari kader dulu. Jadi kadernya ada yang memegang tentang upaya kesehatan keluarga mandiri. Nanti dirujuk ke UKBM, kemudian dilaporkan ke puskesmas, lapor lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk tingkatannya, kemudian ke Kementerian Kesehatan dan Dinkes Provinsi. Jadi ini sebagai alur rujukan, baik itu upaya kesehatan perorangan yang diatur dalam Permenkes nomor 1 tahun 2012, atau saya ini juga sekarang sedang revisi, tapi untuk pembaharuannya sih belum ada. Nanti mungkin di tahun-tahun saat ini akan keluar tuh untuk sistem rujukan. Karena sistem rujukan ini atau alur rujukan ini uh, sangat kompleks, nanti juga permasalahannya akan saya sampaikan di sini. Landasan yang menjadi regulasi sistem rujukan pelayanan kesehatan juga sebenarnya dari tahun ke tahun ini sudah ada perkembangannya ya. Ya, baik itu dari tahun 1972 maupun yang terbaru adalah 2023. Tapi ini juga masih direvisi ya, karena permasalahan tentang rujukan ini sangat kompleks dan memerlukan tata kelola yang sangat baik, dan sistem mungkin kalau di luar negeri sudah sangat baik ya untuk rujukannya. Dan kalau untuk di Indonesia, ya memang ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti secara terus-menerus, dievaluasi secara terus-menerus, dimonitoring secara terus-menerus. Yang terakhir, tentang rujukan ini, ya ini ya, kita mengacu pada PMK nomor 1 2012 dan RPMK, bahwa untuk rujukan pelayanan kesehatan perorangan ini, dia diatur di dalamnya tentang rujukan pelayanan kesehatan perorangan, dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer tadi, atau lebih bawahnya lagi masyarakat, atau lebih bawah lagi perorangan ya. Kemudian yang terbaru bahwa Fasiankes itu fasilitas pelayanan kesehatan ini mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan medis pasiennya dengan kemampuan pelayanan dalam melakukan rujukan. Nanti kita lihat kenapa kok ada harus disesuaikan atau dipertimbangkan lagi kesesuaiannya. Nah, aturan rujukan pasien yang sudah ada regulasinya pada PMK nomor 1 tahun 2012, bahwa rujukan ini berjenjang secara tadi vertikal itu bisa ke bawah, bisa ke atas, ya. Jadi maksudnya kalau ke atas tadi dari puskesmas ke rumah sakit tipe sekunder misalnya, rumah sakit berarti tipe C atau D, atau ke tersier yang tingkat lebih atasnya lagi rumah sakit tipe A atau B. Ya, atau misalnya dari rumah sakit dirujuk balik lagi, vertikal ke bawah berarti. Dirujuk lagi karena sudah selesai pengobatan komplikasinya dan saat ini sudah stabil dan bisa dilaksanakan lagi di fasilitas kesehatan tingkat pertama lagi atau FKTP atau di layanan primer.
Jadi kita bisa melakukan pengobatan kembali untuk pasien yang sudah dirujuk balik. Kemudian untuk horizontal tadi contohnya pada puskesmas pembantu dirujuk ke puskesmas pusatnya ya. Kecuali rujukan itu boleh tidak berjenjang kalau kondisinya gawat darurat, ada bencana atau kekhususan penyakit atau biografis ya. Contohnya pada pasien yang dengan kolik abdomen kira-kira itu penanganan nyerinya kalau berjenjang, kebayangkan harus ke puskesmas dulu minta rujukan, kemudian baru nanti ke IGD. Nah, sedangkan kegawat daruratannya atau misalnya pada pasien stroke, nah itu kan kegawat daruratan harus segera ditangani, maka boleh langsung ke rumah sakit, tidak perlu ke fasilitas tingkat primer. Kecuali pada kondisi misalnya dia sudah tidak akut, pada stroke yang sudah tinggal kontrol gitu ya, setelah pulang dari rumah sakit. Nah, itu tetap harus melalui rujukan berjenjang. Kemudian, kewajiban merujuk karena keadaan atau permasalahan penyakit dikecualikan bila tidak dapat ditransportasi karena alasan medis, sumber daya, dan geografis. Ya, banyak juga kalau untuk di daerah pedesaan, itu karena masalah transportasinya ya. Kemudian, rujukan persetujuan pasien atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan. Tentu saja harus info konsen, stabilisasi pasien, dan layak rujuk. Jangan sampai kita merujuk pasien dalam kondisi megap-megap misalnya atau kondisi mengancam jiwa gitu, tapi harus distabilkan dulu ya. Atau misalnya kita membutuhkan ambulans yang apa namanya lengkap. Nah, itu kita harus memilih tuh ambulansnya harus yang layak rujuk gitu ya untuk dirujuk gitu. Kemudian komunikasi dengan penerima rujukan. Nah, sekarang sudah dikembangkan teknologi untuk dikomunikasikan dengan penerima rujukan. Misalnya dari puskesmas ke rumah sakit atau ke RSUD. RSUD-nya harus tahu pasien apa, kemudian siapa, dan dirujuk karena apa. Kemudian membuat surat pengantar rujukan. Jangan lupa lampirkan hasil pemeriksaan dan terapi yang sudah kita berikan di layanan kita. Kemudian ada aturan rujukan pasien lain adalah rujuk balik yang sudah tadi saya contohkan. Penjelasan rujukan pasien ke keluarga ini harus meliputi apa aja, diagnosisnya, terapinya, dan tindakan medis yang diperlukan nanti pada saat dirujuk. Alasan dan tujuan dirujuknya kenapa? Resiko bila tidak dirujuk bagaimana? Transportasi rujukannya gimana? Risiko atau penyulit selama transportasi rujukan juga gimana? Jadi resiko-resiko yang pada saat dirujuk itu akan menjadikan pasien seperti apa, prognosisnya bagaimana, diagnosisnya gimana, terapinya gimana, dan alasan dirujuk, itu semua harus disampaikan. Nah, karena sekarang sudah ada rujukan berbasis kompetensi, adik-adik bisa lihat ya manfaatnya sangat banyak. Nah, kita lihat aja di sini nih, contoh alur rujukan. Alur rujukan ini jadi ada operatornya, jadi ada Dinas Kesehatan Provinsi ini, dia atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, nanti kan berkaitan dengan puskesmas ya, kalau kabupaten dan kota, nanti ada posko jejaring rujukan, yang di sana ada operator yang standby untuk menerima informasi. Informasi tentang apa? Tentang rujukan. Ya, jadi seorang puskesmas misalnya mau merujuk, kita tentu saja laporkan dulu ke operatornya. Nanti sebetulnya ada layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian nanti operatornya ini akan menghubungi, akan mengklasifikasikan. Oh, ini kebutuhannya kemana? Ke rumah sakit tipe C, gitu ya. Kemudian rumah sakit tipe B atau rumah sakit tipe A. Jadi nanti dari posko ini akan memberikan informasi ketersediaan pelayanan juga, gitu. Nah, kalau untuk alur pelayanan fasilitas kesehatan di era BPJS ini, bahwa nanti ada layanan primer, baik itu puskesmas, poliklinik, dokter praktek, atau klinik 24 jam, akan melakukan, eh, misalnya dia pulang nih, dikasih kita rujukan ya, rujukan dia pulang, kemudian nanti dijadwalkan untuk berobat ke rumah sakit. Makanya tadi ya, kalau kondisi gawat darurat ya nggak boleh kita harus ke puskesmas dulu, harus ke klinik dulu, nggak perlu. Jadi bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya pada pasien-pasien yang kontrol dan lain sebagainya, atau misalnya tidak kondisi akut, tidak dalam kondisi keadaan gawat darurat, itu bisa diberikan rujukan untuk nanti ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Kemudian nanti kalau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS ini mengklasifikasikan lagi nih kebutuhannya kemana. Kalau cukup di rumah sakit yang sekunder tipe B, tipe C, tipe D ya sudah. Tapi kalau misalnya butuh kondisi yang subspesialistik lagi atau lebih khusus, dia akan merujuk kembali, gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan saat ini yang terjadi sebetulnya ini sudah dikembangkan dari tahun-tahun kemarin, tapi
saat ini masih berjalan dan evaluasi monitoring juga tetap berjalan, bahwa banyak antrian pasien BPJS di pelayanan rawat jalan rumah sakit. Ada penolakan pasien di rumah sakit dan lambatnya pelayanan awal di IGD. Karena nggak bawa rujukan lah, karena rawat inap penuh gitu ya. Kemudian kelas rumah sakit tidak menggambarkan kompetensi yang sebenarnya. Tadi ya, bahwa sebetulnya tipe-tipe rumah sakit baik kelas A, kelas B, kelas C, kelas D kadang-kadang tidak menggambarkan kompetensi yang sebenarnya. Makanya sekarang ada peraturan pemerintah yang baru lagi. Kemudian sebaran distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Jadi ada juga nih rumah sakit daerah pedesaan yang nggak ada dokter cuma satu misalnya gitu, dan prakteknya cuma hari tertentu gitu ya. Nah itu juga bisa sebaran distribusinya tidak merata. Proses rujukannya cukup lama. Penyebabnya apa? Ini bisa adik-adik baca bahwa tidak ada publikasi informasi secara real time tentang jadwal dokter, jadwal buka poliklinik, kuota pasien, kemudian jadi kalau sekarang kan ada sistemnya ya, kalau adik-adik mungkin pernah berobat, kemudian dirujuk ke rumah sakit, harus daftar dulu secara online. Kemudian rekam rawat inap penuh, ketersediaan alat kesehatan di rumah sakit juga menjadi penyebab di penolakan pasien rumah sakit dan lambatnya pelayanan awal di IGD. Kemudian tidak ada pembatasan maksimal pelayanan kesehatan pada masing-masing klasifikasi rumah sakitnya itu. Jadi numpuk misalnya di RSAS tuh, padahal itu tuh udah subspesialis. Kasus-kasus tertentu sebenarnya bisa tuh di rumah sakit RSAS itu kan rumah sakit tipe A. Bisa sebenarnya di tipe C gitu ya. Atau misalnya di tipe D juga bisa gitu. Jadi numpuk semua di sana. Jadi itu yang menjadi permasalahan saat ini juga. Tapi kalau sekarang sudah lebih, karena sudah ada sistem yang mendukung, jadi sudah lebih teratur ya, lumayan teratur, walaupun tetap harus ada regulasi atau monitoring evaluasi tentang sistem rujukan ini. Kemudian ketersediaan jumlah dan jenis SDM-nya terbatas, kemudian kurangnya komunikasi antara pasien case. Sehingga dalam permasalahan saat ini, nah diperlukanlah pola rujukan ya, dan apalagi sekarang dari era Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Tadi kalau pengecualian rujukan itu kondisi-kondisinya adik-adik sudah tahu. Nah, fokusnya di kalau pelayanan primer sebenarnya tadi tujuannya sebenarnya promotif dan preventif ya. Nah, tapi kita bisa melakukan pelayanan kesehatan dasar oleh vaskes tingkat pertama, baik itu puskesmas, rumah sakit kelas D, kemudian pratama, kita bisa merujuk ke yang sekunder. Pelayanan kesehatan spesialistik oleh dokter spesialis di vaskes tingkat lanjutan, rumah sakit kelas C dan D, dan juga klinik utama. Ya, kalau tadi ini klinik pratama, punten. Ini bukan kelas D, tapi klinik pratama. Kemudian selanjutnya bisa ke yang bagian tersier, pelayanan kesehatan subspesialis oleh dokter subspesialis di vaskes tingkat lanjutan, baik itu kelas A dan kelas B. Kita melihatnya dari apa? Tentu saja dari panduan praktik kliniknya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih pasien yang dari puskesmas atau klinik, bisa nggak dirujuk ke rumah sakit tipe C dan D? Bisa. Tentu saja kita harus melihat dulu apa kompetensi yang tidak bisa dilakukan di tingkat primer. Kalau bisa ya harus diselesaikan di tingkat primer. Kalau nggak bisa, misalnya dengan komplikasi dan lain sebagainya, baru kita rujuk. Dari sini, kalau dari sekunder, ternyata ada beberapa kebutuhan yang memerlukan kekhususan lagi oleh dokter subspesialis di rumah sakit kelas tipe baik itu tipe A dan ataupun kelas B ya, itu baru kita rujuk ke tersier. Nah, boleh nggak dari primer ke tersier langsung? Kalau kita lihat, boleh. Tentu saja dengan pertimbangan apa kebutuhannya. Sehingga ini disebut rujukan yang berjenjang dan koordinasi tim berbalik dengan dukungan IT dan regulasi. Nah, ini bisa turun, bisa rujukan balik kalau kondisinya sudah selesai pengobatan dan sudah baik kembali dan bisa dilakukan di puskesmas atau klinik pratama. Gitu. Dan sehingga diperlukan tata kelola yang baik ya. Regionalisasi dalam sistem rujukan ini sebenarnya mendukung tujuan tidak hanya pembangunan nasional, tapi Millennial Development Goals yang dikemukakan oleh WHO di secara internasional. Faktanya, lebih dari 70% penyakit yang ditangani rumah sakit adalah penyakit kewenangan tingkat pertama di puskesmas ataupun klinik. Ya, jadinya harusnya diselesaikan di tingkat puskesmas atau klinik, ini malah dirujuk. Ya, nah kemudian tadi kembali panduan kita apa sih untuk melihat itu? Ada panduan klinis dan proses rujukannya. Ya, kemudian PPK tingkat 1 ini harus diperkuat lagi layanan kesehatan primernya. Karena ada panduan ini dan kita untuk memperkuat layanan kesehatan primer, tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan. Karena banyak masalah-masalah tentang angka kematian ibu, angka kematian bayi di mana di
rumah sakit karena terlambat merujuk, misalnya gitu. Atau, banyak juga kalau yang saya ceritakan tadi di rumah sakit tipe A menumpuk pasiennya gitu, padahal bisa diselesaikan di tipe C atau D gitu. Bahkan ada beberapa yang bisa diselesaikan di tingkat layanan primer, puskesmas maupun klinik gitu, ya. Jadi ini sebagai, penguatan layanan primer. Nah, strateginya tadi bahwa ada sistem rujukan yang terintegrasi. Nanti ada bisa baca karena masalah-masalah tadi, tentang ketersediaan pelayanan, tenaga medis, sarana prasarana, pedoman kriteria rujukan berbasis kompetensi. Nah, sehingga, yang menjadi akar-akar masalahnya bisa atasi dengan sistem rujukan terintegrasi atau yang disebut SISRUT yang didukung oleh, bantuan teknologi yaitu IT. Tujuannya apa? Supaya sistemnya terintegrasi, kemudian percepatan layanan, kemudian regulasi dari, rujukan era digital. Informasinya sekarang udah migrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Manfaatnya apa? Untuk rujukan utama atau regional, jadi adik-adik mungkin pernah, dirujuk juga nih misalnya dari, daerah Antapani misalnya kalau di Bandung ya, kota Bandung. Jadi kalau di sistem itu nanti akan muncul rumah sakit mana yang bisa dirujuk dari klinik yang ada di Antapani, yang terdekat dengan Antapani, gitu. Jadi itu adalah regional ya. Kemudian rumah sakit perujuk itu manfaatnya peningkatan mutu layanan rumah sakit perujuk dengan informasi dan koordinasi. Jadi udah ada nih datanya gitu, kita harus operkan, apa diagnosisnya, mungkin riwayat pengobatan dan lain sebagainya. Dan Dinkes dan Kemkes ini, untuk Dinkes dan Kemkes manfaatnya adalah sistem informasi rujukan terintegrasi sebagai acuan untuk pelaksanaan rujukan di rumah sakit secara nasional. Alur rujukannya, ya ini, kompetensi Paskesnya ada tingkat primer, baik itu puskesmas, dokter praktek mandiri, klinik, pratama, kemudian FKTRL, rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu rumah sakit kelas A, B, C, D, dan klinik utama yang terbagi menjadi PPK 2 dan PPK 3 tadi ya, sekunder dan juga tersier. Kemudian nanti keberhasilannya ini tentu saja berdasarkan kompetensi, kemudian pemenuhan kebutuhan medis, probabilitas, kemudahan aksesnya, dan pengendalian biaya, sehingga rujukan ini bisa berbasis kompetensi dari penanganan penyakit. Melalui apa? Melalui SISRUS. Nah, SISRUT ini ada aplikasi IT dan pengembangannya, tujuannya untuk apa tadi ya? Memperbaiki sistem rujukan yang ada di Indonesia. Terima kasih adik-adik, untuk 1 jam cukup lumayan lama karena pembahasannya cukup banyak, bahkan, beberapa hal mungkin sudah saya skip ini karena adik-adik sudah menjadi tugas ya, tentang puskesmas dan klinik. Mudah-mudahan dengan sistem pelayanan kesehatan ini dan alur rujukan, adik-adik dapat, bisa memahami tentang kedua hal tersebut, dan adik-adik sebagai calon dokter dapat bisa, mengimplementasikan. Mungkin agak tidak sedikit terbayang ya, ini teori banget, nanti kita akan ada kunjungan ya, kunjungan ke klinik, puskesmas, maupun rumah sakit, insya Allah. Mudah-mudahan bisa direalisasikan sehingga adik-adik lebih tergambar bagaimana dan sebetulnya ini sudah terjadi di kehidupan adik-adik sehari-hari ketika berobat atau mengantar orang tuanya berobat, tapi mungkin nggak ngeh nih ya, apa sih tentang sistem pelayanan kesehatan dan alur rujukan ini. Tapi mudah-mudahan dengan ini adik-adik mulai terbayang, "Oh iya ya, kalau saya dirujuk atau orang tua saya dirujuk atau keluarga saya dirujuk, itu seperti apa?" Nah, itu mulai bisa diperhatikan adik-adik sebagai, tenaga kesehatan insya Allah menjadi dokter nantinya harus terlibat dalam sistem kesehatan nasional, sistem pelayanan kesehatan, dan adik-adik mungkin nanti akan bekerja di fasilitas kesehatan. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf bila ada tidak yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.